Oke, halo guys. Kali ini mungkin aku bakal bahas sedikit mengenai perasaan nggak diajak ya. Kalian pernah nggak sih kayak kalian pergi sama beberapa teman mungkin, terus di beberapa momen mungkin ketika kalian bareng, kalian ngerasa kalian tuh kayak nggak diajak gitu, entah itu dalam obrolan ataupun sesimpel selfie atau foto bareng. Ya hal-hal kayak gitu kan, atau mungkin ketika teman-teman hangout kalian ngerasa nggak diajak gitu, karena memang nggak diajak gitu kan, tahu mereka udah pergi. Dan mungkin kita selama ini nganggap, oh aku kira kita teman dekat gitu, ternyata tidak seperti itu mungkin gitu kan. Nah, ini aku mungkin bahas dari beberapa video yang aku tonton juga dan pengalaman pribadi aku juga yang aku rasain tentang the reason why do I feel left out, atau we feel left out. Kenapa kita ngerasa left out sometimes gitu, ngerasa kayak ditinggalin. Ya pasti rasanya nggak enak ya, kayak ngerasa ketolak, sedih. Ya wajar sih kayak gitu kan. Terus ketika aku nonton beberapa video di YouTube, mungkin ini nggak nge-cover semuanya juga, cuma yang memang bisa jadi relate sama aku juga ya. Yang pertama, kenapa kita ngerasa left out itu, yang pertama mungkin pernah dibully atau dikucilkan dulu ya. Mungkin untuk buliannya seperti apa, verbal ataupun physical, mungkin setiap orang bisa beda-beda dan efeknya juga nggak selalu merasa left out gitu kan. Tapi ini salah satu alasannya, pernah dibully atau dikucilkan. Kemudian selanjutnya nggak pernah dilibatkan di rumah, di keluarga. Nah itu bisa jadi juga ya, karena mungkin sudah terbiasa di rumah kayak ya udah, your opinion doesn't matter for the family gitu kan. Jadi ya ketika kita sosial, ketika kita di luar, terjun ke masyarakat, mungkin ke pertemanan ataupun ke field yang lebih luas, kita ngerasa kayak nggak perlu bergabung ataupun blend dengan sosial gitu, dengan orang lain, karena ya udah di rumah juga I didn't matters earlier, so why do I have to socialize with people, talk to people gitu kan, ngerasa nggak penting aja mungkin ya. Kemudian yang selanjutnya, ini I don't know if this is the right sentence to describe this, but not fun to be around. Jadi ya mungkin kita simply nggak asik aja gitu kan buat orang lain gitu. Nah, perkara nggak asik ini nih kita bisa bahas lebih luas sih kalau menurut aku ya. Mungkin ada alasan juga kenapa orang itu kita bilang gak asik. Itu bisa subjektif, bisa juga mungkin karena there is something happen to her or him yang membuat dia ya balik lagi ke reason sebelumnya gitu kan. Mungkin sebelumnya tidak pernah dilibatkan ataupun merasa tidak pernah matters untuk siapapun atau untuk apapun. Jadi ya there's no nggak ada kepentingan untuk merasa, untuk try to like communicate with people gitu kan. Anjir, aku baru ngalamin ini akhir-akhir ini sih ya. Mungkin aku harus banyak introspeksi diri juga. Kayak yang pertama mungkin yang harus aku belajar lagi adalah untuk nggak apa-apa ketika kita tidak diajak gitu. Sometimes kan kita kayak ngerasa ih kok gue nggak diajak ya gitu kan, ke satu tongkrongan, mereka ngumpul mungkin yang kita anggap teman-teman kita gitu kan, yang sebenarnya iya antara kita bisa menawarkan diri, gue ikut dong, ataupun ya dengan menjadi oke-oke aja ketika kita nggak diajak gitu kan, karena ya no hard feeling harusnya gitu kan. Ya mungkin itu yang harus aku belajar lagi. Dan selanjutnya mungkin menata kembali sikap aku ketika aku bersosial gitu kan, kayak bagaimana cara aku bicara, mungkin masih ada kata-kata aku yang bikin orang lain gak enak gitu kan. Terus ya bagaimana cara kita berkomunikasi supaya si lawan bicara kita tuh nyaman dan pembicaraan bisa
terus berlanjut gitu kan. Ya maybe memang aku harus banyak belajar sih tentang itu, karena apa ya, there's a lot of things that I have to change for, I can say, my next generation. I don't know, I'm not an expert ya, aku bukan expert. Di sini aku bikin video seperti ini simply hanya mungkin sekedar mengingatkan diri aku juga kali ya. Dan ya aku nggak berharap ada yang nonton juga sih. Like this is especially for me personally gitu kan, video ini. Dan mungkin nanti video-video yang lainnya juga buat rekam jejak aku, mungkin aku berproses, karena ya kita manusia harus berproses gitu kan. Maybe we have a lot of fall down, a lot of breakdowns in our life mungkin, but it's okay. It's okay to fall, it's okay to have a breakdown a little bit, as long as setelah itu we think about it, apa yang bisa kita lakukan supaya menjadi pribadi yang lebih baik ya, yang jelas untuk diri sendiri dulu sih, untuk diri sendiri, baru setelah itu untuk orang lain gitu. Jadi jangan lupa untuk prioritaskan diri sendiri juga. Thank you.